Pernah kepikiran nggak, apa sih yang bikin legenda kuno, film favorit kamu, atau bahkan lelucon yang lucu itu ngena banget? Ternyata ada resep rahasianya, semacam cetak biru gitu. Nah, hari ini kita bakal bongkar resep itu bareng-bareng. Siap-siap ya, kita akan lihat gimana kata-kata biasa bisa disulap jadi cerita yang nggak bisa dilupain. Biasanya kan, cerita itu dimulai dengan kalimat yang khas pada suatu zaman dahulu. Kalimat simpel ini tuh kayak kunci ajaib yang bisa buka pintu ke dunia mana aja. Biar kita benar-benar paham seberapa kuatnya kunci ini, yuk kita coba pakai dan langsung masuk ke salah satu legenda paling terkenal dari Pulau Dewata, Bali. Oke, jadi ceritanya gini. Dulu banget di Bali ada raksasa super kuat namanya Kebo Iwo. Bayangin, saking kuatnya dia bisa ngebentuk gunung. Tapi, ada tapinya, kalau dia udah marah, satu desa bisa luluh lantak. Dan tahu nggak apa pemicunya? Cuma satu, rasa lapar yang nggak ada habisnya. Iya, seperti yang bisa ditebak, kedamaian itu nggak berlangsung lama. Begitu persediaan makanan di lumbung desa menipis, nah mulailah masalahnya. Rasa lapar Kabo Iwo ini berubah jadi amukan yang mengerikan. Rumah-rumah hancur, pura-pura dirusak. Penduduk desa yang tadinya takut akhirnya sampai di titik di mana mereka harus, melakukan sesuatu. Mereka sadar banget, ngelawan Kabo Iwo adu otot itu ya mustahil. Jadi mereka pakai senjata lain, otak. Penduduk desa pun bikin rencana yang, bisa dibilang cerdik banget. Mereka datengin Kabo Iwo, nawarin sesuatu yang nggak mungkin dia tolak. Apa itu? Makanan sepuasnya. Syaratnya? Cuma satu. Gampang katanya, cuma diminta bikinin sumur. Kebo Iwo yang pikirannya cuma makanan, ya jelas setuju. Langsung deh dia kerja, gali sumur, terus pesta pora. Saking kenyangnya, dia ketiduran di dasar sumur yang baru dia gali. Nah, ini dia momen yang ditunggu-tunggu penduduk desa. Begitu ada aba-aba, mereka langsung gotong royong, lemparin batu kapur ke dalam sumur. Air di dalamnya mendidih, dan nasib sang raksasa pun berakhir di sana. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Air dari sumur tadi, katanya, terus meluap sampai akhirnya membentuk sebuah danau. Danau apa? Ya Danau Batur yang kita kenal sekarang. Terus tumpukan tanah hasil galiannya, itu jadi Gunung Batur. Keren ya? Jadi ini bukan cuma dongeng pengantar tidur, ini adalah legenda tentang asal-usul sebuah tempat. Gimana? Ceritanya seru kan? Tapi coba dipikirin, apa yang bikin cerita ini beda dari, katakanlah, laporan berita biasa? Kenapa cerita ini begitu hidup? Jawabannya, karena ada struktur, ada kerangka tersembunyi di belakangnya. Yuk kita coba bedah anatomi dari cerita ini. Nah, cerita Kabo Iwo tadi itu contoh sempurna dari apa yang kita sebut teks naratif. Gampangnya gini, teks naratif itu ya seni bercerita, ceritanya harus runut, ada awal dan ada akhir. Nggak peduli ceritanya itu murni hayalan atau terinspirasi dari kisah nyata kayak legenda tadi, intinya sama, merangkai kejadian jadi sebuah alur yang menarik. Terus tujuannya apa sih? Sebenarnya simple banget, untuk menghibur. Teks naratif itu dibuat untuk mainin emosi kita. Bikin kita ikut ngerasa tegang, sedih, senang, atau lega. Intinya kita diajak naik roller coaster emosi dari awal cerita sampai tamat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Percaya nggak kalau semua cerita keren yang pernah kamu baca atau tonton, dari dongeng zaman dulu sampai film-film Hollywood, itu sebenarnya dibangun pakai resep yang sama? Ada satu cetak biru universal yang punya 4 bagian utama. Penasaran? Yuk kita lihat. Ini dia nih kerangkanya. Pertama, ada orientasi. Ini bagian perkenalan, siapa tokohnya, di mana tempatnya. Kedua, komplikasi. Nah, disinilah masalahnya muncul. Ketiga, resolusi, yaitu bagian penyelesaian masalahnya. Dan yang terakhir, kadang-kadang ada reorientasi, isinya semacam pesan moral gitu. Biar gampang, kita coba cocokin kerangka ini sama cerita Kebo Iwo tadi ya. Oke, yang pertama, orientasi. Ingat kan kalimat pertamanya? Dahulu kala hiduplah di Pulau Bali seorang makhluk raksasa bernama Kabo Iwo. Cuma satu kalimat, tapi kita langsung tahu siapa Kabo Iwo, di mana Pulau Bali, kapan, dahulu kala. Set, panggung ceritanya udah siap. Lanjut ke bagian kedua, komplikasi. Nah, setiap cerita yang bagus itu butuh masalah kan? Kalau nggak ada masalah ya datar aja. Di cerita tadi, percikan apinya itu ya pas lumbung mulai kosong. Akibatnya, Kebo Iwo marah dan desa jadi terancam. Nah, masalah inilah yang jadi mesinnya cerita, yang bikin alurnya jalan terus. Bagian komplikasi ini sendiri punya 3 babak kecil. Ada aksi menanjak,
Ini pas ketegangannya mulai naik, waktu Kabo Iwo ngamuk-ngamuk. Terus ada klimaks, ini puncaknya, waktu penduduk desa ngejalanin rencananya. Terakhir, aksi menurun, pas ketegangannya mulai reda setelah nasib Kabo Iwo ditentukan. Ritme naik turun inilah yang jadi detak jantung cerita, yang bikin kita penasaran. Dari situ, kita masuk ke resolusi. Ini adalah bagian penyelesaian konfliknya. Masalah si raksasa akhirnya beres. Rencananya penduduk desa berhasil. Desa kembali aman dan semua bisa bernapas lega. Dan yang terakhir, reorientasi. Bagian ini sebenarnya nggak selalu ada, jadi sifatnya opsional. Dalam cerita Kebo Iwo, bagian ini ngejelasin gimana danau dan gunung batur terbentuk. Jadi, reorientasi ini ngasih semacam penutup yang manis. Dan seringkali ada pesan moralnya. Kayak di cerita ini, pesannya jelas, akal bisa mengalahkan otot. Oke, cetak birunya udah kita pegang. Tapi kerangka aja kan nggak cukup. Gimana caranya seorang penulis membangun cerita yang megah dari kerangka ini? Nah, mereka punya kotak peralatan khusus. Isinya bahasa. Yuk kita intip apa aja alat-alat di dalamnya. Penulis yang jago itu pakai bahasa buat menghidupkan cerita. Misalnya, mereka pakai past tense atau bentuk lampau biar kita tahu ceritanya udah kejadian. Terus ada penanda waktu kayak pada suatu hari atau kemudian biar kita nggak bingung urutannya. Mereka juga pakai kata sifat kayak raksasa yang besar biar kita bisa ngebayangin. Dan frasa-frasa yang detail biar dunia dalam cerita itu terasa nyata. Jadi kita udah lihat strukturnya, kita udah lihat peralatannya. Yang paling keren dari semua ini adalah resep ini tuh universal banget. Cetak biru ini nggak cuma dipakai buat legenda atau dongeng aja. Percaya deh, ini ada di mana-mana. Coba deh pikirin genre favorit kamu. Dongeng, misteri, fiksi ilmiah, cerita horor sekalipun. Walaupun kelihatannya beda-beda banget, di baliknya kerangkanya sama. Selalu ada perkenalan, terus muncul masalah, dan akhirnya ada penyelesaian. Cetak biru ini tuh ibarat DNA-nya cerita. Oke. Mungkin kamu mikir, terus apa gunanya ini semua buat gue? Nah, ini penting. Paham soal narasi itu bukan cuma buat nilai pelajaran di sekolah. Ini tuh life skill. Semacam kekuatan super yang mungkin gak kamu sadari kamu punya. Pertama, ini bakal ngerubah cara kamu nikmatin cerita. Nanti pas nonton film atau baca buku, kamu bakal mulai ngeliat kerangkanya. Kamu bakal lebih ngeh, oh ini bagian komplikasinya. Atau, wah cara mereka bangun ketegangan keren juga. Kamu udah lagi jadi penonton pasif, tapi jadi expert kritikus yang cerdas. Dan yang lebih penting lagi, ini bakal bikin kamu jadi pencerita yang lebih jago. Sadar atau enggak, setiap kali kamu cerita pengalaman lucu, curhat ke teman, atau bahkan presentasi di kantor, kamu itu lagi pakai cetak biru ini. Kalau kamu paham strukturnya, ceritamu bakal jauh lebih ngena dan meyakinkan. Jadi, cetak biru ini bukan sekedar teori membosankan ya. Ini adalah alat, sebuah kunci. Dan sekarang, kuncinya ada di tangan kamu. Pertanyaannya tinggal satu. Cerita apa yang mau kamu sampaikan ke dunia? Coba pikirkan. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.